ketemu lagi dengan kakak di sekolah minggu online. Di sini kakak Melda tidak sendiri ya, ada teman kakak. Halo kakak. Kembali lagi kita sekolah minggu. Hari ini ada Kak Nicun dan juga Kak Melda. oh iya Kak, hari ini ada yang spesial nggak? Iya kak, ada yang spesial. Apa tuh kira-kira? Hari ini kita merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, tepuk tangan dulu adik-adik. Nah, hari ini kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita semua. Kak, kalau boleh tahu apa sih temanya sekolah minggu kita hari ini? Temanya karya keselamatan. Kita menyebut Paskah nih kak. Terus Kak, Subtemanya temanya Yesus Kristus disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit. Nah, dari semua karena hari ini adalah hari yang gembira, kita merayakan Paskah. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau membuka sekolah minggu online kita pagi ini dengan semangat, dengan sukacita. Kita menyanyikan senyum dan berbuka gembira. Musik kakak. Senyum dan berbuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Mari kita nyanyikan satu kali. Senyum dan berbuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita akan berdoa. Yuk adik-adik, kita semua berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mulai berdoa. Selamat pagi Allah Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa karena hari ini sungguh luar biasa, di mana kami boleh merayakan hari Paskah bersama-sama. Kami bersuka cita, kami gembira Bapa karena kami diberi kesempatan untuk mengenal Engkau. Terima kasih, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu online kami. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dan kami pun boleh bersama-sama mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Terima kasih, kami siap memulai sekolah minggu pagi ini di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tanda paku di kaki dan di tangan Tuhan Yesus itu tandanya cinta Tuhan untuk menebus dosa kita. Nah, itu dirayakan hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Kita menyanyi lagi ya. Ayo adik-adik, musik. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak penusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Apa lagi ya? Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta,
teman-teman, nama saya Gaby. Saya akan membacakan nas Alkitab hari ini, yaitu terambil dari Markus 15 ayat ke 20b sampai ke 47. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kiren, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, yang memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salom. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea.
Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar dan terkemuka yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang adik-adik. Hari ini kakak akan memanggil adik-adik semua dengan sebutan murid. Karena itu bagian dari cerita yang akan kalian mainkan. Saat ini kita berada dalam ruangan khusus yang telah disiapkan untuk perjamuan makan yang disebut perjamuan terakhir. Yesus berkumpul bersama murid-muridnya di dalam ruangan ini untuk merayakan Paskah dan untuk bercerita mengenai sebuah rencana rahasia yang sudah dipersiapkannya. Kami memerlukan bantuan adik-adik dalam memainkan cerita ini untuk membedakan kabar baik dan kabar buruk. Jika Yesus berbicara kepadamu, kami akan meminta adik-adik menjawab dengan dua cara. Ketika ibu jari kakak menunjuk ke atas, kakak meminta adik-adik untuk tepuk tangan. Nah, dan ketika ibu jari kakak menunjuk ke bawah, buatlah suara seperti oh. Ayo kita coba. Oh. Bagus. Ketika kalian mendengarkan suara lonceng, kita akan memulai permainan kita. Hai para murid, malam ini kita berkumpul bersama untuk terakhir kalinya. Kita telah melewati waktu-waktu yang menyenangkan. Dan kita juga sudah pernah melewati saat-saat yang menyedihkan. Oh. Mulai malam ini, kita sepertinya akan memasuki saat-saat yang tidak menyenangkan. Oh. Tetapi jangan takut. Tuhan punya sebuah rencana. Memang benar bahwa akan ada satu orang dari antara kalian yang akan mengkhianati dan menyerahkan aku kepada orang-orang yang mengharapkan kematianku. Oh. Tetapi jangan khawatir. Tuhan sudah punya sebuah rencana. Sekarang, mari kita makan. Saat kalian makan roti ini dan minum dari cawan ini, ingatlah, aku bersama-sama dengan kalian. Setelah mereka selesai makan, Yesus dan para murid meninggalkan ruangan tersebut dan pergi ke sebuah taman yang sunyi untuk berdoa. Oke, latihan drama kita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya adik-adik karena sudah mau membantu dalam drama ini. Penasaran kan dengan kisah selanjutnya? Nah, minggu depan kita akan latihan drama lagi setelah selesai sekolah minggu. Jangan lupa datang ya. Hei Deksa, kenapa mukamu kelihatan sedih?
Aku sedih dengan cerita drama yang kita mainkan tadi. Ceritanya penuh dengan keharuan. Orang sebaik Yesus mengucapkan selamat tinggal kepada murid-muridnya. Ya, ada sebuah rencana. Aku menunggu-nunggu apakah rencana itu. Ayo Deksa, jangan bersedih. Minggu depan kan kita latihan drama lagi. Pasti ada rencana Tuhan yang indah. Iya, Dik, jadi penasaran dengan kisah selanjutnya. Minggu depan kita sama-sama ke sekolah minggu lagi ya. Oke Deksa, nanti aku jemput ya. Sampai jumpa minggu depan dan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Dit. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Anak-anak yang terkasih, hari ini Minggu, tanggal 17 April tahun 2022. Kita merayakan Hari Paskah atau Hari Kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit setelah 3 hari ia disalibkan, ia mati, dan ia dikuburkan. Anak-anak yang terkasih, jikalau dalam pembacaan Alkitab tadi yang dibacakan oleh teman-teman kalian, judulnya adalah tentang 3 hal ini, yaitu Yesus disalibkan, Yesus mati, dan Yesus dikuburkan. Itu artinya bahwa ketiga hal ini sangat berhubungan begitu dalam, di mana melalui 3 hal ini, saat-saat Tuhan Yesus menebus dosa manusia betul-betul terjadi. Anak-anak tentunya tahu bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu tahu bahwa inilah yang akan terjadi padanya. Yesus tahu apa? Ya tadi, seperti dalam pembacaan Alkitab, dia akan disalibkan, menderita kesakitan. Dia juga akan mati setelah itu, dan dia akan dikuburkan. Nah, hari ini sama-sama kita memperingati hari dia yang bangkit dari kematiannya. Yang artinya bahwa Tuhan Yesus memang tahu bahwa dia akan menjalani siksaan, sengsara, penderitaan, seperti yang tertulis dalam pembacaan Alkitab. Dia juga tahu bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, yang hari ini sama-sama kita rayakan. Itu artinya adalah kita harus bersyukur karena Tuhan yang kita puji, yang kita sembah, yang dalam doa kita selalu kita sebut namanya, kita meminta apapun dalam doa kepadanya, semuanya tidak menjadi sia-sia karena dia hidup, dia bangkit dari kematiannya, karena dia hidup, karena dia berkuasa, karena dia Tuhan. Anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan yang pertama, melalui kematian Tuhan Yesus dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita diajak untuk mari kita bersyukur karena dia ada bersama-sama dengan kita dan mengalahkan kuasa maut. Kuasa maut itu adalah jikalau saatnya tiba kita mati sama seperti Yesus yang mati. Kematian itu adalah untuk selama-lamanya. Kematian itu adalah kekal. Tapi karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kita yang mati juga akan dihidupkan bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya. Karena kuasa kebangkitan, karena Tuhan yang terlebih dahulu bangkit dan akan membawa kita untuk ada bersama-sama dengan Dia. Percayakah kita? Ya, melalui Paskah kita bersyukur dan kita harus percaya rencananya baik, rencananya indah, dan semuanya dilakukannya hanya karena kasih kepada kita semua. Jadi anak-anak jangan sia-siakan ya apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Mari kita betul-betul menjalani hari-hari kita saat kita sekolah. Mari jalani masa-masa pendidikan dengan baik.
Tidak usah terus mencontek, tidak usah terus polos, harus bersemangat, harus bersukacita sebagai ucapan syukur bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dan yang ada bersama-sama dengan kita dan semua orang-orang percaya lainnya. Jangan sia-siakan kematian Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup kita. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Untuk pesan firman Tuhan, kita mau berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala. Ibu pendeta akan memimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu, dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih untuk rencanamu yang sangat indah. Melalui karya keselamatan, supaya kami tidak mati selama-lamanya. Tuhan telah buktikan, Tuhan telah lakukan. Dan kami betul-betul melihat bukti kekuasaan-Mu. Biarkan pesan firman Tuhan hari ini, di hari yang begitu luar biasa, yaitu hari Paskah ini, terus akan mengingat bahwa Tuhan itu kuat, hebat, dan berkuasa. Ya Tuhan, saat ini kami yang percaya kepadamu membawa permohonan kami untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Pandemi COVID-19 masih melanda negara Indonesia dan negara-negara lain. Dan kami terus diajak untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat karena pandemi COVID masih melanda. Tolong kami supaya kami selalu mematuhinya. Apalagi kalau kami harus keluar rumah untuk bersekolah atau melakukan kegiatan kami bermain bersama dengan teman-teman. Kami juga mau serahkan upaya dari pemerintah yang saat ini masih dilaksanakan. Perlu dukungan dari masyarakat dan perlu dukungan dari kami semua. Salah satunya adalah proses vaksin yang akan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia yang masih dalam upaya. Puji Tuhan bagi orang tua, bagi tante, om, kakek, nenek, atau siapapun yang ada di sekitar kami sudah menerima vaksin sampai ketiga. Biarkan Tuhan memberikan senantiasa kebaikan tubuh bagi kami, supaya kami tidak cepat untuk terpapar COVID. Kami juga mau serahkan jikalau ada masyarakat Indonesia yang masih dalam upaya proses vaksin, menerima vaksin kedua atau ketiga. Tuhan membuka hati mereka untuk mau dengan rela diberikan vaksin ini untuk kesehatan, untuk kebaikan bersama. Diberkatilah upaya pemerintah, diberkatilah kami yang sudah menerima dan sedang menerima vaksin ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja di seluruh dunia, terutama gereja kami tercinta, Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan memberkati segala kegiatan yang dilakukan, kegiatan peribadahan di rumah-rumah, di gedung gereja, dan juga sekolah minggu online kami ini yang masih secara virtual. Kami di rumah masing-masing bersama dengan teman-teman kami dan kakak-kakak sekolah minggu kami di balik layar dalam proses rekaman, pengeditan, sampai penayangan. Tuhan memberkati setiap warga jemaat, juga anak-anak kami yang boleh menerima kegiatan dari GKE, Jemaat Epata yang diberikan, untuk membawa kami tetap teguh dengan iman kami kepada Tuhan di masa pandemi COVID-19. Kami memerlukan suara firman-Mu supaya kami bukan hanya teguh dalam iman percaya kepada Tuhan, tetapi supaya kami memiliki pengharapan di dalam berbagai macam situasi hidup akhir-akhir ini. Kami juga mau serahkan kakak-kakak sekolah minggu, juga kakak-kakak di tim multimedia dalam proses demi proses yang dilakukan untuk sekolah minggu online. Kami percaya di saat ada Tuhan jadi andalan dan sandaran dalam setiap pelayanan kami, di setiap minggunya, semuanya menjadi berkat, tidak sia-sia. Nama Tuhan semakin dimuliakan, Tuhan semakin berkuasa di dalam hidup anak-anak yang kami layani, dalam hidup kami semua yang percaya kepada Tuhan. Kami juga mau serahkan
orang-orang tua, termasuk di dalamnya orang tua dari anak-anak yang kami layani sampai lansia usia mereka. Tuhan, terutama untuk orang tua terkasih yang terus memberikan kasih sayangnya, mengurus, menjaga, membawa anak-anak untuk merasakan masa-masa anak-anak mereka yang indah, merasakan masa-masa bermain mereka yang tidak akan pernah hilang. Tuhan memberkati orang tua untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang tua bisa diasuh, dijaga dengan baik. Kami juga mau serahkan ya Tuhan pertumbuhan iman anak-anak. Tuhan menyertai, memberkati, membuat mereka memiliki iman dengan ajaran yang baik, sehingga ajaran-ajaran yang baik tersebut boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Buah yang akan dibuktikan melalui hidup anak-anak dalam ucapan, juga dalam tingkah laku di masa anak-anak mereka. Dan sampai mereka tumbuh besar, sampai mereka dewasa, sampai mereka di dalam berbagai macam hal tetap teguh iman hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, hari Paskah. Dan biarkan hari Paskah yang kami rayakan hari ini boleh membawa kami ingat bahwa ini tidak akan kami sia-siakan, tapi akan membawa kami untuk terus mengungkapkan syukur dan kekuasaannya Tuhan selalu ada di setiap hidup kami. Inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, nama saya Gaby. Saya akan membaca ayat hafalan terambil dari Markus 15 ayat ke-37 sampai ke-38. Dengan perikop Yesus mati. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Demikian pembaca ayat hafalan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita tadi kan sudah mendengarkan ayat hafalannya. Jangan lupa adik-adik untuk membuat video ayat hafalan tersebut, terus dikirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggunya, dan nanti akan ditayangkan di mana Ibu? Di video klip sekolah minggu online-nya. Nah, Bu Melda, kita kan tadi merayakan Paskah ya. Iya. Nah, itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah disalibkan pada hari Jumat Agung kan ya. Iya, Kak. Nah, terus bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Nah, untuk mengenang hari Paskah itu, kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, kita akan menyanyikan lagu Inilah Darah Tuhan Yesus. Musik kakak. Dengan apakah dosamu dihapus, bukan oleh kebaikanmu. Dengan apakah dosamu dihapus, bukan oleh banyak amalmu. Dengan apakah dosamu
Nah, dari di rumah kita akan mengumpulkan persembahan kita. Bu, apa aja sih yang disiapkan untuk persembahan? Siapkan uang persembahannya yang dikasihkan mama, dikasihkan papa untuk kita persembahkan. Masukkan dalam amplop Ya, ditulis dari siapa, namanya Iya. siapa, terus sekolah minggunya di mana. Nanti adik-adik bisa kasihkan ke orang tuanya untuk dikasihkan kepada gereja Epata, atau adik-adik bisa mentransfernya ke rekening ini ya. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau tadi kami sudah memuji, memuliakan, mendengarkan cerita firman Tuhan, sebentar ini kami akan memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ini, berkati kami semua, agar boleh digunakan untuk melayani sesama kami dan terlebih-lebih melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, untuk mengumpulkan persembahan nanti, kita akan menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Musik kakak. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tibalah kita di penghujung acara hari ini. Kamelda, Iya. apa sih Kak yang dirasakan waktu kita beribadah hari ini dalam rangka Paskah ini? Ada Kalau- istimewa nggak? Kalau Kak Meda sangat senang, luar biasa. Iya, Karena ini heeh. hari kebangkitan Tuhan Yesus, Iya. hari Paskah Kak. Iya betul Kak. Kak Nikcun juga merasa istimewa karena kakak diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus, dan kakak pun juga bersuka cita hari ini karena bisa merayakan Paskah. Benar kan Ibu ya? Iya, benar. Nah, Kak. untuk merayakan hari istimewa hari ini dan menutup ibadah kita di pagi ini, kita akan menyanyi lagu Aku Istimewa karena kita adalah anak Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib serta bangkit untuk kita. Yuk, aku istimewa. Musik kakak. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, tapi tak mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dipertemukan dengan tangan keras, tapi darah Yesus.
Kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami, menyertai ibadah sekolah minggu online di rumah kami masing-masing. Meskipun kami terpisah tempat dengan teman-teman yang lain dan dengan kakak-kakak sekolah minggu kami yang kami kasihi, namun kasih Tuhan tidak akan bisa memisahkan kami. Biarkan kasih-Nya Tuhan selalu kami ingat, selalu kami miliki, dan akan kami bagikan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami akan berjumpa lagi minggu depan, tetap dengan sukacita dan semangat yang datangnya dari Tuhan. Dan biarkan ya Tuhan, ibadah sekolah minggu online boleh minggu depan kami kembali ikuti dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah tahu kan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita, anak-anaknya. Sehingga Tuhan Yesus rela mati di salib untuk menebus dosa manusia. Jadi anak-anak semua harus bersyukur ya. Nah adik-adik, di tahun ini kita akan sama-sama merayakan ibadah Paskah dan perayaan Paskah yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei tahun 2022 pada hari Minggu pukul 9 pagi di Aula Gereja Ephatha. Adik-adik jangan lupa bawa Alkitab, bawa alat tulis, pensil warna dan krayon untuk kelas kecil, dan ada lomba-lomba lainnya ya adik-adik. Nah adik-adik jangan lupa ya untuk datang pada tanggal 8 Mei 2022 hari Minggu pukul 9 pagi di Aula Ephatha. Jangan lupa untuk tetap menerapkan prokes 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kakak Rani. Hari ini kita akan membuat aktivitas mengenai cerita firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Markus 15 ayat yang ke-20b hingga yang ke-47 dengan perikop Yesus disalibkan, Yesus mati, dan Yesus dikuburkan. Kita akan membuat ini adalah jam peristiwa mengenai Markus 15 ayat 20b hingga yang ke-47, di mana dari jam 6 pagi sampai kurang lebih jam 9 pagi pada saat itu Yesus ditetapkan untuk dihukum mati. Kemudian pada jam 9 pagi Yesus disalib. Kemudian pada jam 12 siang hingga jam 3 sore kegelapan meliputi seluruh daerah. Dan pada sore hari menjelang malam jenazah Yesus dibaringkan di kubur. Kita akan membuat ini ya. Oke, apa saja alat dan bahannya? Yang pertama, kakak di sini menyiapkan kertas buffalo berwarna, ada berwarna putih, ada warna merah, dan ada warna ungu. Dan ini bebas, ada boleh terserah aja warnanya warna apa saja yang ada dimiliki. Kemudian kakak pun menyiapkan ada pita dan juga ada gunting. Kemudian ada juga alat tulis seperti spidol, pulpen, pensil untuk warnanya nanti. Dan juga kakak menyiapkan jangka karena nanti kita akan membuat lingkaran jamnya. Kemudian kakak menyiapkan lem kertas dan ada penggaris. Nah, ada lagi dua barang yaitu jarum dan benang. Baik, yang pertama yang kita buat adalah kita membuat pola jamnya terlebih dahulu. Di sini kakak ambil kertas berwarna putih, kakak ambil jangka, dan kakak membuat pola lingkaran. Kita buat pola lingkaran ya.
Di sini tadi sudah kakak buat terlebih dahulu pola lingkarannya. Ketika pola lingkarannya telah dibuat, untuk warna putih seperti ini, apakah terlihat? Mungkin ketika adik-adik telah melingkarnya. Kemudian untuk warna karton warna ungu juga telah kakak lingkari. Nah, ada lingkaran yang besar, ini lingkaran yang besar. Kemudian ada juga lingkaran yang kecil seperti ini. Nanti adik membuat pola seperti ini ya di kedua kertas tadi. Kemudian ketika telah selesai, saatnya kita menggunting kertas ini. Kakak pertama-tama gunting kertas warna putih dulu ya. Nah, adik-adik, tadi di kertas satunya kan ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, lingkaran ini. Nah, kita akan membolongi lingkaran yang tengahnya ini. Yang tengah ini tadi ya. Dengan cara kakak lipat nih, lipat dua. Kemudian kakak gunting mengikuti pola yang telah dibuat tadi. Dan hasilnya seperti ini. Jadi buat pola seperti ini ya, dua pola ini ya. Ketika setelah selesai membuat pola ini, kita satukan. Gimana nih satukannya? Seperti ini. Kita lem ya. Oke, ketika sudah dilem, kita satukan pola yang kertas warna ungu dan warna putih seperti ini. Jadi pola seperti ini ada kedua polanya telah menyatu. Nah, selanjutnya apa yang akan kita buat? Itu kita akan membuat pola untuk jam seperti ada angka 1 sampai 12. Kemudian juga kita akan membuat jarum jamnya. Nah, kita di sini mengambil kertas berwarna merah. Kertas berwarna merah. Kakak akan membuat pola jam. Akan kita gambar pola jam. Kalau mau lebih rapi lagi boleh pakai garis ya Dede. Kita gambar pola jam nih. Jarum jam maksudnya, kita gambar pola jarum jam. Ini kakak bikin runcing dulu yang atasnya. Kemudian kakak buat persegi panjang untuk bagian bawahnya. Kita buat dua ya adik-adik, ada jarum jam yang panjang dan juga ada jarum jam yang pendek. Yang panjang telah selesai, saat kakak buat jarum panjang yang kecil. Kalau untuk kelas kecil belum bisa menggambar atau mewarna, boleh minta tolong papa mamanya ya. Nah, nanti polanya akan jadi seperti ini adik-adik. Ada jam yang panjang dan yang kecil. Kalau adik-adik membuatnya, adik-adik boleh mengguntingnya ya. Dan sini kakak sudah menyiapkan yang sudah kakak gunting. Ada dua, ada yang panjang, ada yang pendek. Ketika sudah selesai, kita kembali lagi ke pola jamnya. Kita akan membuat garis. Kita pakai penggaris ya. Kakak di sini garisnya ini dulu yang kakak tunjukkan. Untuk menjadi pemisah dalam setiap peristiwa nantinya. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah selesai, saatnya kita akan membuat angka
angka. Kita akan tulis angka 1, 2, 3 sampai yang ke 12. Kita buat menyerupai jam ya adik-adik. Di sini kakak mengambil spidol berwarna hitam. Kita tulis angka 12, 3, 6, 9. Ini supaya adik-adik mempermudah nulisnya ya, boleh 12, 3, 6, 9. Kemudian kita tulis lah nih 1, 2, 4, 5. Telah selesai. Seperti ini adik-adik jamnya. Kemudian kita akan menulis peristiwa apa saja yang terjadi dalam kisah Markus 15 ayat 20b hingga 47. Di sini kita akan membuat dari jam 6 pagi hingga kurang lebih jam 9. Pada hari itu Yesus ditetapkan dihukum mati. Nah, adik-adik tulis ya. Yesus ditetapkan dihukum mati. Kemudian dari jam 9 hingga jam 12 kita tulis pada pukul 9 pagi Yesus disalibkan. Tulis ya. Selanjutnya pada pukul 12 hingga jam 3 sore yang terjadi ialah pukul 12 sampai 3 sore kegelapan meliputi seluruh daerah. Adik-adik tulis ya. Dan yang terakhir pada pukul 3 sore hingga jam malam yang terjadi ialah jenazah Yesus dibaringkan di kubur. Adik-adik tulis boleh. Oke adik-adik, rentetan peristiwa dalam Markus 15 ayat 20b hingga 47 telah selesai. Seperti ini ya. Sekarang saatnya kita akan menyatukan jarum jamnya dengan dinding jamnya, dinding jam kertas ini. Di sini kakak ambil jarum dan benang. Ambil jarum dan benang, kemudian kita menyatukannya. Kita menggunakan jarum dan benang ini sebagai alat untuk menempelkannya satu dengan yang lain. Seperti ini, kakak ambil jarum jam yang panjang dan yang pendek, kakak satukan seperti ini, seperti ini ya. Dan kakak ambil jarum. Nah, kakak satukan di bagian dinding jam kertasnya, kakak taruh di bagian tengah, titik tengahnya adik-adik ya. Nah, kakak taruh titik tengah. Kemudian kakak satukan, atau ini kakak ya kakak tusuk lah kawannya gitu dengan jarum jamnya. Hati ya adik-adik ya, karena ini sangat tajam. Oke.
Nih, nanti cara adik-adik ini ya. Kata kita gitu. Dan setelah selesai seperti ini adik-adik, jam dinding mengenai peristiwa Yesus mati, Yesus dikubur, dan Yesus disalibkan kaki. Oke, sekarang kita akan membuat yang terakhir ialah agar jam ini bisa menempel atau bisa bergantung di dinding. Bagaimana caranya? Oke, kakak ambil kita berwarna merah. Di sini kakak gunting sesuai kebutuhan aja adik-adik ya. Seberapa inginnya kakak panjang pendeknya. Dah, kakak ambil segini, kakak satukan, dan kakak ambil yang tadi. Nah, kalau di atas seperti ini, setelah itu akan kakak lem ya adik-adik. Di sini kakak menggunakan selasi bening. Nah, setelah kakak pakaikan suatu bening seperti ini, dan tara, jam mengenai peristiwa dari Markus 15 ayat 20 hingga 47 telah selesai. Nanti aktivitasnya adik-adik buat di rumah masing-masing ya. Kemudian dikirimkan ke guru sekolah minggunya. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah.